Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Pesan Ibu Nadila tetap sama, tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker dimanapun kalian berada, dan tetap patuhi protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, dan selalu lakukan social distancing untuk mengurangi penyebaran virus yang sedang melanda di negara tercinta ini. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Ibu Nadila akan melanjutkan materi pembelajaran kemarin, yaitu mengenai teks ceramah. Dan sedih sekali rasanya pertemuan ini adalah pertemuan terakhir Ibu Nadila dengan anak-anakku semuanya. Tapi tak apa, kita masih bisa bertegur sapa via WhatsApp ya. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa selesai, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau presensi kalian di Google Classroom-nya masing-masing ya. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan presensi dan nomor absen kalian. Ibu tunggu sampai pembelajaran hari ini selesai. Dikit Ibu akan menyebutkan bahwa kemarin itu kita sudah belajar apa sih mengenai ceramah, yaitu kita sudah belajar mengenai pengertian ceramah, jenis-jenis ceramah, unsur-unsur teks ceramah, struktur teks ceramah, dan ciri-ciri teks ceramah. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai kemarin kita itu belajar apa saja mengenai teks ceramah, dan sekarang Ibu akan meminta kalian memanggil memori-memori ingatan kalian mengenai pembelajaran kita kemarin. Sebenarnya apa sih itu teks ceramah, dan berikan contohnya kepada Ibu apa sebenarnya teks ceramah yang sudah kita pelajari kemarin. Iya, benar sekali. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian suatu informasi yang disampaikan umum oleh pakarnya dalam suatu bidang, baik secara langsung maupun secara media elektronik atau digital. Dan contoh teks ceramah itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Iya, benar sekali. Ketika kalian sedang melakukan upacara, kalian mendengarkan pidato atau sambutan dari pembina upacara. Dan ketika anak laki-laki sedang melakukan sholat Jumat atau sedang menjalankan kewajibannya, dan ada khutbah di situ, itu juga masuk dalam ceramah. Dan ketika kalian pulang telat, lalu ketika kalian dimarahi, dinasihati oleh orang tua kalian, itu juga masuk dalam teks ceramah. Syukur alhamdulillah kalian masih ingat sedikit materi yang kemarin Ibu berikan. Nah, kali ini kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama itu ada kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Dalam kaidah kebahasaan teks ceramah itu ada 5 poin. Yang pertama itu ada banyak memakai kata ganti tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contohnya kata ganti tunggal seperti ini: saya, aku, kami. Jika kami itu sebagai atau mengatasnamakan kelompok. Sedangkan kata ganti orang kedua jamak seperti bapak-bapak, hadirin, anak-anak, saudara, kalian, seperti itu. Jadi gimana ya contoh dari kata ganti orang tunggal dan kata ganti orang kedua jamak itu? Iya, kalau kata ganti orang tunggal, bagaimana contohnya? Seperti saya di sini berdiri ingin menyampaikan maksud dari pidato ini. Dan untuk kata ganti orang kedua jamak, yaitu kita mengambil satu kata hadirin. Hadirin yang saya hormati, alangkah baiknya kita juga selalu menjaga kesehatan, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu contohnya ya. Dan poin yang kedua itu banyak menggunakan kata peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Contohnya bagaimana ya? Iya, benar sekali. Ketika kita sedang berpidato mengenai atau sedang berceramah mengenai topik berbahasa atau sastra, mungkin istilah yang sering digunakan seperti prosa, puisi, lalu berbahasa, dan
Iya, sarkasme. Lalu majas dan kesantunan berbahasa. Itu adalah istilah-istilah yang sering digunakan atau biasa kalian mungkin tidak asing mendengarnya ketika kalian sedang mendengarkan pidato atau ceramah dengan tema berbahasa atau sastra ya. Dan poin yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menghubungkan sebab akibat. Contoh kata-kata yang menghubungkan sebab akibat itu seperti apa ya anak-anak? Iya, benar sekali. Dengan demikian, lalu iya, oleh karena itu. Lalu iya, maka. Lalu iya, sebab dan karena. Kita ambil contoh dari kata-kata yang kalian ucapkan tadi sebagai hubungan sebab akibat itu seperti apa contohnya? Iya, benar sekali. Oleh karena itu, kita harus menjauhi narkoba agar menjadi generasi penerus bangsa yang dapat menjunjung tinggi nilai kebangsaan ini. Seperti itu ya. Dan untuk poin keempat dalam kaidah kebahasaan teks ceramah yaitu biasanya menggunakan kata kerja mental. Kalian ada yang udah tahu belum apa sih kata kerja mental itu? Dan gimana sih contoh kata kerja mental itu? Nah, jika kalian belum tahu, akan Ibu beritahu. Kata kerja mental adalah kata kerja yang digunakan terhadap suatu reaksi tertentu. Contohnya seperti memprihatinkan, lalu menyimpulkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, dan masih banyak lagi. Dari contoh kata-kata yang Ibu sebutkan tadi, Ibu akan menarik satu contoh yaitu memprihatinkan. Contohnya, memprihatinkan sekali pergaulan anak-anak zaman sekarang. Begitulah contoh dari kata kerja mental. Dan untuk contoh atau untuk poin yang kelima yaitu menggunakan kata kerja persuasif. Contoh kata kerja persuasif itu ada yang udah tahu belum? Iya, benar sekali. Diharapkan, lalu sebaiknya, lalu hendaklah, lalu iya, perlu, dan harus. Bisa menyebutkan contoh dari kata-kata yang tadi dicontohkan? Iya, benar sekali. Contohnya kita ambil sebaiknya. Sebaiknya dalam memilih pergaulan itu harus bisa mengambil sisi positif dan sisi negatifnya. Yang negatif harus ditinggalkan dan yang positif harus diikuti. Begitu anak-anak, 5 poin dari unsur kebahasaan teks ceramah. Lalu kita akan beranjak ke cara menulis teks ceramah. Nah, cara pertama untuk menulis ceramah yaitu menentukan topik. Anak-anakku di sini tuh menentukan topik. Kemana arah ceramah yang akan kalian buat itu? Kemana arah ceramah yang akan kalian tuju itu? Setelah kalian sudah menentukan topiknya, baru kalian merumuskan tujuan ceramah. Kalian berceramah itu tujuannya itu untuk apa? Untuk memberikan apa kepada audiens yang mendengarkan ceramah kalian tersebut? Contohnya ketika kalian mengambil topik ceramah mengenai pergaulan bebas, maka tujuan dari teks ceramah kalian itu adalah memberikan edukasi lebih kepada audiens kalian bahwa pergaulan bebas itu tidak baik untuk para remaja dan bagi para penerus generasi bangsa seperti itu. Dalam teks ceramah biasanya tujuannya itu dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu sebagai sarana hiburan, sebagai sarana informasi, dan sebagai sarana pengetahuan. Lalu untuk tujuan khususnya itu seperti kita memberitahukan bahwa teks ceramah yang kita bawakan itu mempunyai tujuan lebih, seperti berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia dalam tujuan khusus itu mempunyai makna sebagai tujuan umum suatu pembelajaran, seperti itu. Lalu yang ketiga ada menyusun kerangka ceramah. Apa saja sih atau gimana sih cara menyusun kerangka ceramah? Ada yang udah tahu atau belum? Nah, untuk anak-anak tahu, menyusun kerangka ceramah yang baik itu harus meliputi ketiga struktur, harus dibuat sebagai pembuka, isi, dan penutup. Lalu maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Yang ketiga ada pastikan setiap bagian kerangka memiliki 1 paragraf pokok. Dan yang keempat harus ada bagian setiap kerangka harus tersusun secara benar sekali, logis. Dan yang kelima harus
Iya, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Benar sekali, anak-anak sudah paham cara menyusun kerangka ceramah yang baik dan benar. Lalu selanjutnya ada menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Nah, ketika anak-anak membuat teks ceramah, anak-anak harus memperhatikan kerangkanya. Seperti setiap kerangka itu harus dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas seperti itu. Baik secara deduktif maupun secara induktif. Tahapan-tahapan yang harus kalian kembangkan atau yang harus kalian lakukan dalam mengembangkan ceramah berdasarkan kerangka, yang pertama itu ada, iya benar sekali, mengkaji bahan secara kritis. Lalu yang kedua ada, iya meninjau kelayakan materi yang akan disampaikan kepada audiens. Yang ketiga ada, iya meninjau kembali berbagai bahan kemungkinan yang akan digunakan sebagai penunjang teks ceramah. Yang keempat ada, iya benar sekali, menyusun sistematis bahan teks ceramah. Dan yang kelima ada, benar sekali, menguasai teks ceramah berdasarkan jalan pikiran. Anak-anak, begitu kiranya materi teks ceramah yang kita pelajari hari ini. Bagaimana anak-anak, apakah sudah jelas dari awal materi sampai akhir ini mengenai teks ceramah? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Syukurlah jika sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan. Sudah selesai pertemuan kita pada hari ini mengenai pembahasan teks ceramah. Baik, anak-anakku, sudah selesai materi pembelajaran pada hari ini mengenai teks ceramah. Dan ini adalah pertemuan terakhir Ibu untuk mengajar kalian. Terima kasih untuk beberapa pertemuan yang sangat berharga ini. Ibu mohon maaf apabila selama mengajar terdapat tutur kata yang kurang mengenakan dan terdapat sikap Ibu juga yang kurang mengenakan di hati anak-anakku semua. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anakku, jangan lupa ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Setelah ini Ibu akan share materi dan Ibu akan share tugas apa saja yang harus kalian kerjakan ya. Tetap belajar, jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Pesan Ibu tetap sama, jangan pernah berhenti belajar, karena sukses itu jalannya tidak mulus. Dan dari pengalaman-pengalaman yang membuat kita sukses itu adalah pengalaman yang menggagalkan kita terlebih dahulu. Seperti itu anak-anakku. Sekiranya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.